Widih, cair nih, dapat berapa? Banyak lah. Ah, bisa lah itu diambil dikit buat konsumsi pribadi. Itu kan korupsi. Ini kan uang organisasi. Ah, korupsi mah kalau besar sama ngerugiin negara. Kalau segini mah enggak. Siapa bilang korupsi itu kalau cuma besar sama kalau merugikan negara? Kalian tahu nggak sih masalah terbesar dari korupsi? Korupsi itu sebenarnya bukan cuma nominal, tapi masalah utamanya itu nilai etis kalian yang hilang, nilai integritas kalian yang hilang. Jadi kalau misalnya kalian korupsi, bahkan sebelum kalian terima duit korupsinya itu, kalian tuh udah lebih dulu kehilangan integritas, kehilangan kejujuran, bahkan kehilangan tanggung jawab kalian ke organisasi. Kamu udah denger gak sih yang cerita waktu itu? Kan aku nggak Bisa lihat kan? Nih, laporan keuangannya udah jadi nih. Udah aman semua nih kayaknya. Lihat. Ntar aku lihat dulu ya. Ini kok 200 sih? Bukannya harusnya 100 ya? Alah, aman itu. Semua orang juga ngelakuin ini. Lagian, yang penting kan acaranya sukses. Nggak bisa gitu nggak sih? Kalian ingat nggak kita pernah diajarin etika anti korupsi? Ya, kita pernah belajar dimensi etis gerakan anti korupsi. Jadi gerakan anti korupsi itu kita nggak harus mulai dari hal-hal besar, kita nggak harus mulai dari ngubah sistem, ngubah aturan, tapi itu dimulai dari pribadi kita masing-masing, guys. Ya gimana kita tetap milih untuk berbuat yang benar di antara banyaknya pilihan-pilihan untuk membuat curang. Coba bayangin deh sekarang, duit kalian yang digituin, mau nggak kalian? Gak mau sih. Nah, bayangin juga orang lain juga nggak mau duitnya digituin. Sila. Ya, ini Pak laporan keuangannya. Saya cek dulu ya. Oke, laporannya sudah lengkap. Ini nggak ada yang dimanipulasi kan? Oke, soalnya dari pengalaman sebelum-sebelumnya banyak tuh mahasiswa yang manipulasi angka-angka kayak gini. Itu bentuk korupsi ya, adik-adik. Saya nggak mau ada korupsi di sini. Jangan sampai kita korupsi teman-teman, karena korupsi itu bukan berawal dari kantor, tapi dari kebiasaan kecil kita. Mungkin coba saya cek lagi. Oke, sudah aman. Ini bisa diambil lagi, Mas. Saya terima. Nah, Udah gak sih, gak usah diganti-ganti lagi. Rasa kecil kayak gini, itu tuh udah jadi bibit koruptor tau. Iya juga sih. Kalau dari kecil kita udah kayak gini, ntar besar kayak gimana? Etika anti korupsi bukan sekedar aturan. Ia adalah cermin tempat kita melihat siapa diri kita yang sebenarnya. Korupsi tidak selalu lahir dari uang miliaran, tetapi ia juga bisa tumbuh dari hal kecil yang kita biarkan tanpa perlawanan. Hari itu, aku belajar bahwa yang berbahaya itu bukan kehilangan uang, tapi kehilangan rasa malu saat kita berbuat salah. gerakan anti korupsi tidak berawal dari hakim, jaksa, ataupun undang-undang. Tetapi itu berawal dari kebiasaan kecil kita menolak kecurangan saat tidak ada yang melihat. Ketika tidak ada yang melihat selain hati nurani kita.